Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Ajeng Sekar Kinasi dan teman-teman saya Aisyah Hilfa Zahro, Ade Irmawati, dan Cindy Claudia, kami akan membahas tentang hipotesis deskriptif. Apa sih hipotesis deskriptif itu? Hipotesis, kita tahu bahwa hipotesis adalah jawaban sementara, sedangkan deskriptif adalah gambaran. Jadi, hipotesis deskriptif adalah dugaan atau jawaban sementara tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sedangkan pengujian hipotesis deskriptif diartikan sebagai proses generalisasi penelitian berdasarkan pada satu sampel. Contoh dari hipotesis deskriptif, pertama, bila rumusan masalah penelitian sebagai berikut ini, maka hipotesis atau jawaban sementara yang dirumuskan adalah hipotesis deskriptif sebagai berikut. A. Seberapa tinggi daya tahan lampu merah X? B. Seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten? C. Berapa lama daya tahan lampu merek A dan B? Dan dari ketiga pernyataan tersebut dapat dirumuskan hipotesisnya, yaitu A. Daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. B. Produktivitas padi di Kabupaten Klaten 8 ton per hektar. C. Daya tahan lampu untuk merek A adalah 450 jam dan merek B adalah 600 jam. Contoh kedua, suatu perusahaan minuman harus mengikuti ketentuan bahwa salah satu unsur kimia hanya boleh dicampurkan paling banyak 1%. Maksud dari paling banyak adalah lebih kecil atau sama dengan. Dengan demikian, rumusan hipotesis statistiknya adalah H0 berpotensi lebih kecil dari 0,01, HA atau hipotesis alternatif berpotensi lebih besar 0,01. Dan contoh yang ketiga, suatu bimbingan tes menyatakan murid yang dibimbing di lembaga itu paling sedikit 90% dapat diterima di perguruan tinggi negeri. Jadi, rumusan hipotesis statistiknya adalah H0 berpotensi lebih besar dari 0,90 dan hipotesis alternatif atau HA berpotensi kurang dari 0,90. Baiklah, saya Cindy Claudia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis deskriptif. Pengujian hipotesis deskriptif ini dibagi menjadi dua, yaitu parametrik dan non-parametrik. Yang dimaksud dengan parametrik adalah ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar normal atau tidak. Pada umumnya, jika data tidak menyebar normal, maka data harus dengan metode statistik non-parametrik, atau setidaknya dilakukan transformasi agar dapat mengikuti sebaran normal, sehingga bisa dikerjakan dengan statistik parametris. Statistik parametris dapat digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila adanya interval atau rasio adalah tes satu sampel. Sebenarnya terdapat dua rumus, yaitu dapat digunakan untuk pengujian. Rumus itu adalah rumus T dan Z. Rumus Z digunakan bila simpangan baku populasinya diketahui, sedangkan rumus T bila simpangan baku populasinya tidak diketahui. Karena pada dasarnya simpangan baku setiap populasi ini jarang diketahui, maka rumus Z jarang digunakan. Maka dalam makalah ini hanya dikemukakan T-test saja. Digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif yang ditanyakan interval atau rasio adalah rumusnya seperti ini. Kemudian langkah-langkah pada pengujian hipotesis deskriptif ini: 1. Menghitung rata-rata, 2. Menghitung simpang baku, 3. Menghitung ARAT, 4. Menghitung harga, 5. Menggambar kurva, 6. Meletakkan kedudukan T, hitung dan
tabel dalam kurva yang telah dibuat. 7. Membuat keputusan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis deskriptif atau parametrik. Pengujian hipotesis deskriptif dibagi menjadi dua, yaitu uji dua pihak atau two-tailed test dan uji pihak satu atau one-tailed test. Uji pihak satu dibagi menjadi dua, yaitu uji pihak kanan dan uji pihak kiri. Uji pihak dua atau two-tailed test contohnya adalah daya tahan berdiri pelayan toko tiap hari sama dengan 8 jam. Daya tahan berdiri pelayan toko tiap hari tidak sama dengan 8 jam. Jadi kesimpulannya adalah diterima jika lebih kecil T tabel. Selanjutnya adalah uji satu pihak atau one-tailed test. Uji pihak kiri, lebih besar, lebih kecil. Contohnya adalah daya tahan bidan berdiri lebih besar dan sama dengan 2 jam. Daya tahan bidan berdiri lebih kecil dari 2 jam. Jadi kesimpulannya adalah diterima jika T hitung lebih kecil T tabel. Dan selanjutnya adalah uji pihak kanan. Uji pihak kanan, lebih kecil, lebih besar. Contohnya adalah pasien poli KIA dalam sehari lebih kecil dan sama dengan 20 orang. Pasien poli KIA dalam sehari lebih besar 20 orang. Jadi kesimpulannya adalah diterima jika T hitung lebih besar T tabel. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Hilfa Zahro. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai yang B, yaitu non-parametrik. Non-parametrik adalah statistika bebas sebaran. Tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal atau tidak. Statistika non-parametrik biasanya digunakan untuk melakukan analisis pada data berjenis nominal atau ordinal. Data berjenis nominal dan ordinal tidak menyebar normal. Non-parametrik terdiri atas yaitu tes binomial, chi kuadrat, dan Runge test. Yang pertama, tes binomial, yaitu digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas dua kelompok kelas. Datanya terbentuk nominal dan jumlah sampelnya kecil, yaitu kurang dari 25. Dua kelompok kelas itu misalnya kelas pria dan wanita, senior dan junior. Jadi, tes binomial digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif, yaitu satu sampel. Bila datanya nominal, terbentuk dua kategori atau dua kelas. Tes ini sangat cocok digunakan sebagai alat pengujian hipotesis bila ukuran sampelnya kecil. Tes ini dikatakan sebagai tes binomial karena distribusi data dalam populasi itu berbentuk binomial. Distribusi binomial adalah distribusi yang terdiri dari dua kelas. Jadi, bila dalam satu populasi dengan jumlah N terdapat satu kelas yang berkategori X, maka kategori lain adalah NX. Syaratnya, populasi terdiri dari dua kelas, misalnya pria dan wanita. Data nominal, jumlah sampel kecil yaitu kurang dari 25, dan distribusi data nominal terdiri dari dua kelas, yaitu kelas dengan kategori X dan kelas dengan kategori NX. Yang kedua yaitu chi kuadrat, yaitu adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengkaji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas dua atau lebih kelas di mana data berbentuk nominal dan sampelnya besar. Syaratnya, populasi terdiri dari dua atau lebih kelas, data nominal, sampelnya besar, HO yaitu peluang memilih X atau Y adalah sama besar yaitu 50%. Ketentuannya, HO diterima jika X pangkat 2 dihitung kurang dari X pangkat 2 tabel dengan tidak dan taraf kesalahan tertentu. Ya, dan yang terakhir yaitu 3, yaitu Runge test. Runge test merupakan uji deret untuk melihat keacakan. Tujuan dari uji deret adalah untuk menentukan apakah dalam suatu data terdapat pola tertentu atau apakah data tersebut merupakan sampel yang acak.
Run test yaitu merupakan metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel. Datanya mempunyai skala pengukuran ordinal. Metode analisis run test ini untuk mengukur kerandoman populasi yang didasari atas data sampel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.